Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Su Anqing terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak memilih untuk segera membunuh Shoyan, dan dia tetap tidak mengubah rencananya. Pada saat ini, banyak prajurit Taishu di medan pertempuran terlibat dalam pertarungan roda dengan Shoyan. Mereka secara bergiliran turun ke medan perang untuk menghadapi Shoyan. Mereka ingin menggunakan ini untuk memakan dan bahkan menyiksa Shoyan. Di antara sekian banyak sosok, ada wanita jangkung yang memandang ke arah medan perang dengan tatapan khawatir di matanya. Jika Shoyan melihatnya, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Wanita ini adalah Qiu, yang namanya aslinya adalah Suyu. Sosoknya sekarang tinggi dan anggun. Dua tonjolan yang besar terlihat jelas di balik balutan ketat baju besi Dewa Void, dan rambut hitamnya yang halus, tampak seperti mawar hitam. Kenapa tidak ada bala bantuan? Di mana tim Fearless? Bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Qiu mengepalkan tinjunya sambil memandangi Shoyan dari ketinggian. Ekspresinya serius. Jika Shoyan benar-benar dalam bahaya hidup dan mati, dia pasti akan terus membantunya. Situasinya agak rumit saat ini, dan Shoyan belum dalam krisis. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Di medan pertempuran, pria bertubuh besar itu masih dikalahkan setelah tidak bertahan selama beberapa ronde. Ekspresi wajahnya yang garang menghilang. Kini yang menggantikannya adalah keterkejutan dan kengerian. Dengan suara teredam, sosoknya menembak ke belakang tak terkendali. Shoyan di sisi lain tidak memberinya kesempatan dan membunuhnya dengan metode yang ganas. Baru pada saat inilah Shoyan terengah-engah. Setelah mengalami banyak pertarungan yang sulit, dia harus menemukan cara. Kalau tidak, maka hasil akhirnya tidak akan baik untuknya. Perilaku Taishu sangat aneh. Bagaimana mereka bisa memilih untuk menghadapinya dengan cara ini? Setiap kali membunuh, Shoyan juga membakar tubuh pihak lain dengan api. Lalu, klon Jinchang menelan kekuatannya dan akhirnya mengumpulkan jiwanya ke dalam bendera. Setelah membunuh beberapa ahli kuat dari Taishu, Shoyan juga memaksimalkan nilai guna mereka. Dalam pertempuran sebelumnya, tanah klon Jinchang telah jatuh ke tingkat keabadian kaisar. Sekarang, dengan melahap beberapa keabadian dewa, meskipun setiap ranah orang yang dilahapnya tidak dapat diperoleh sepenuhnya, dengan melahap ketiga orang tersebut, kekuatan klon Jinchang telah berkembang ke tingkat keabadian dewa tingkat pertama. Tapi itu tidak cukup, kekuatan jiwa Shoyan menyebar, dan dia merasakan banyak aura tirani di kapal Void Taishu, yang bahkan jauh melampaui dirinya. Jika memungkinkan, Shoyan akan menjadikan mereka sebagai batu loncatan. Hal ini diperlukan untuk membuat kekuatan klon Jinchang tumbuh semaksimal mungkin agar dapat bertahan dalam pertempuran berikutnya. Shoyan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Beijing. Mengapa dia malah melarikan diri pada saat-saat seperti ini? Hal ini membuat Shoyan mengutuk dalam hatinya. Tidak peduli apapun alasannya, Shoyan tidak akan pernah memaafkannya. Shoyan bahkan tidak mengerti mengapa Taishu melakukan ini. Bukannya mengepung dan menekannya secara langsung, tapi malah melawannya satu persatu. Akhirnya, setelah Shoyan membunuh orang kuat itu lagi, 3 pelangi panjang muncul dari kapal Void Taishu dan turun ke medan pertempuran. Mereka mendekati Shoyan, berpencar dan menyerang dari arah yang berbeda. Klon Jinchang memisahkan diri dan segera berdiri saling membelakangi dengan sosok asli Shoyan. Ketiga sosok yang menyerang semuanya adalah keabadian dewa tingkat kedua. Jika mereka menyerang secara bersamaan, mereka pasti memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam hal ini, Shoyan tentu saja tidak berani gegabah. 7 langkah dewa pembunuh aktif. Segera, 7 jejak kaki keluar secara berurutan. Ruang berguncang dan ketiga sosok juga tampak stagnan. Mereka semua mengerang, energi dan darahnya melonjak keluar, dan mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk menahan serangan Shoyan. Ketiganya mengorbankan pedang Void pemburu jiwa di saat yang bersamaan. Tidak perlu dikatakan lagi kekuatannya. Para keabadian dewa dari Taishu ini sudah cukup untuk melenyapkan para kultivator sensi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka bisa menyempurnakan pedang Void pemburu jiwa ke tingkat yang mengerikan. Kekuatannya memang mencengangkan. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah musnah dan berapa banyak jiwa mati yang telah dikumpulkan. Ketiga pedang itu meraung dan meledak dengan suara menderu. Itu menembus langkah ke-7 Shoyan. Tetapi ketika bayangan kaki ini meledak, ruang itu berguncang. Ketiga sosok itu semuanya terkena dampak yang tak terlihat dan semuanya berlumuran darah. Pada saat ini, klon Jinchang bergabung dengan tubuh asli Shoyan dan meledak dengan kekuatan keabadian dewa tingkat kedua. Langkah kakinya berubah, guntur ekstrim menyambar dan sosoknya langsung menghilang. Saat Shoyan muncul kembali,
Dia sudah sampai di belakang salah satu sosok Taisu. Yao Beng! Teriak Xiaoyan. Sosok itu bereaksi dengan cepat dan segera berbalik dan melawan. Tetapi matanya pertama kali disinari oleh cahaya putih dan kegelapan dengan cepat menelannya. Di saat yang sama, pedang Void pemburu jiwa melayang di kehampaan. Saat orang ini dikendalikan oleh Yao Beng Xiaoyan, dia juga mengendalikan pedang Void pemburu jiwa dalam upaya membunuh Xiaoyan. Pedang Void pemburu jiwa berubah menjadi pelangi panjang saat meraung. Targetnya adalah menyerang secara diam-diam dari belakang. Tetapi pada saat kritis, ketika pedang Void pemburu jiwa hampir berada dalam jangkauan, Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Pedang Void pemburu jiwa masih menikam seseorang, tapi itu bukanlah Xiaoyan, melainkan ahli pedang itu sendiri. Pedang itu menghantam perutnya, dan sosok Xiaoyan yang menghilang itu muncul kembali. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih gagang pedang dan menembus perut sosok itu, menariknya ke atas dan merobeknya menjadi dua. Darah emas terciprat kemana-mana. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan nyala api langsung membakar tubuh sosok itu. Xiaoyan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi ketika melahap dan mengumpulkan jiwa-jiwanya sekaligus. Setelah dua lainnya berhasil dipukul mundur, ketika mereka melihat rekannya terbunuh seketika, mereka langsung menembak ke belakang berniat menarik diri. Mata Xiaoyan tajam, dia tidak berniat melepaskannya. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia akan membunuh semua orang yang dia bisa. Tepat ketika Xiaoyan mengejarnya, aura kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan kuali hitam muncul di atas kepalanya. Kuali itu memancarkan kekuatan penekan yang kuat, yang segera membekukan sosok Xiaoyan. Kalian terlalu naif untuk berpikir bisa menjatuhkanku dengan cara ini, ucap Xiaoyan. Kuali raksasa itu mendesing ke bawah. Xiaoyan menampar telinganya. Cahaya dingin terbang keluar dan langsung berubah menjadi pilar raksasa setinggi 100 kaki. Itu adalah senjata suci pilar Tianjun. Keduanya merupakan kekuatan represif yang dibalut teror. Dengan suara benturan keras, kedua senjata tersebut bertabrakan hebat hingga kehampaan bergetar. Pilar Tianjun adalah senjata tertinggi yang hanya bisa dikendalikan oleh klan keabadian fisik. Meskipun Xiaoyan tidak bekerja sama dengan klan Yuanzhen, dia sendiri juga merupakan keabadian fisik bintang 5 yang cukup untuk menampilkannya. Xiaoyan sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju pilar Tianjun. Pilar Tianjun memancarkan cahaya keemasan dan sekali lagi menghantam kuali raksasa hitam. Terdengar suara retakan, kuali hitam itu meledak berkeping-keping. Bajingan, beraninya kamu menghancurkan kuali suciku. Setelah kuali hitam hancur, pemilik kuali itu muncul di kehampaan dan berteriak marah. Orang ini berkulit gelap dan terlihat jelek, tapi auranya lebih kuat dari 3 dewa sebelumnya. Apakah barang-barang inferior semacam ini sesuatu yang dibuat oleh Taisu? Kalau begitu, aku sangat kecewa. Telah menilainya ahli dalam teknologi Ming He kuno. Kamu bahkan menganggap benda rongsokan ini sebagai benda suci, ucap Xiaoyan sambil mencibir. Meskipun senjata itu bisa membuatnya sedikit terguncang, namun itu saja. Dia ingin membuat Taisu percaya bahwa perkataannya benar. Jadi bagaimana jika kamu menghancurkan salah satu benda suciku? Aku masih memilikinya. Pria itu mengangkat tangannya dan melambai. Kuali hitam itu meraung lagi. Xiaoyan mengangkat kakinya dan menendang pilar Tianjun. Keduanya bertabrakan dan kuali hitam pecah lagi. Aku masih memilikinya. Kuali ini dibuat dengan seluruh kerja kerasku. Sosok itu terus melempar kuali hitam, dan akhirnya semuanya pecah menjadi awan. Pertarungan di medan perang tampak agak lucu untuk sementara waktu. Sampai pada suatu saat, salah satu sosok di atas kapal Void Taisu mengerutkan keningnya saat berkata dengan suram. Apakah yang mulia kedua belum memberikan perintah? Orang ini adalah mantan makhluk tertinggi Sensi yang telah berinkarnasi. Mengapa perlu melanjutkan pengujian jika dia begitu lemah? Di antara banyak sosok di kapal Void Taisu, ada beberapa yang berdiri tidak jauh dari Qiu. Tidak ada yang mendekati posisi mereka. Armor Dewa Void di tubuh mereka jelas berbeda, masing-masing dengan bentuk dan bahannya sendiri. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.